Awalnya pernah ngerasa sakit kepala hebat ini. Awal-awal pertama kali kena di sini. Kayak udah dipocongin. Ular. Ada pernah masuk ular? Ah iya ada. Ada, saya di kamar ada ular warnanya hijau. Mari pergi dari tempat pada kunci dah. Aku buat kau seperti mengkilat. Ada loh, sengaja dipisahin aman tu perempuan yang ngerebut lakinya. Minam silhaki aini kudrati wa nadiwi wa yusi wa jini wa yaklajina kafaru rizikuna kabi awsar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, apa kabar? Semoga semua sehat walafiat. Hari ini adalah episode spesial karena ada satu pasien namanya Mbak Ayuni dari Tambun, Bekasi yang dibawa keluarganya berobat, tetapi keluarganya merahasiakan pengobatan ini. Jadi mereka bersandiwara seolah-olah hanya diajak bersilaturahmi karena gangguannya itu sudah mengarah ke ODGJ, suka ngamuk, makannya banyak, seperti rakus tapi badannya nggak gemuk. Kemudian banyak hal lain yang di luar nalar yang kita langsung melakukan penelusuran di dalam klinik supaya dia nggak curiga bakal diobatin, karena dikhawatirkan kalau dia di awal sudah disetting di sini, ditanya-tanya, dia kabur nggak mau diobatin seperti itu. Oke, selamat menikmati perjuangan kami dalam memerangi kejahatan goib kali ini bersama pasien Mbak Ayuni dari Bekasi. Jadi suaminya di mana sekarang? Suami saya lagi di luar kota. Lagi luar kota. Udah ada anak? Ada, anaknya di pesantren SD. Berapa orang? Satu, kelas 3. Iya, emang satu. anaknya dua, yang pertama meninggal cowok, Oh. yang nomor dua di pesantren. Kalau di pesantren. Jadi ini meninggalkan suami dan anaknya. Gimana? Meninggalkan suami dan anaknya. Apa suaminya meninggal, apa ini yang meninggalkan? Intinya terpisah gitu, tapi nggak cerai. Enggak terpisah kan suami saya kerja di Nggak campur, luar udah sekian kota. tahun. Oh, Tapi pulang ke Jawa. jadi Tahu Jawa, tahu ke Jakarta, tahu maksudnya tahu kelilingan itu hidupnya membantu. maksudnya gini, kan terpisah nih, yang satu kerja di sini, satunya kerja di sini. Ketemunya berapa bulan sekali sebagai suami istri? 2 tahun lah, 3 tahun ketemu karena di kontrak SIM kontrak ke sana. Di kontrak ke sana jadi nggak bisa pulang. Sama kayak orang TKI gitu ya, kontraknya. Karena dia kan ngebor minyak di laut. Jadi dia nggak bisa pulang. Opening aja. Maksudnya ini buat saya sendiri, apa dia nggak Iya, buat nanti giliran semua. Oh. Satu-satu diperiksa semua. Tapi kalau feeling saya nih, yang pantauan saya pernah ada dulu yang senang sama beliau, cuma nggak bisa dapetin. Terakhir dibuat kalau orang itu nggak dapet itu juga pasangannya juga biar nggak bisa dapet juga. Alur ceritanya seperti itu. Jadi yang kemakan psikisnya, psikologisnya. Jadi semangatnya, ruh semangat di dalam jiwanya tuh udah jauh. Jadi dia ngambang, kosong, fokus. Normalnya dia tuh 50% udah hilang. Kadang pas, kadang ngelantur, kayak dipaku saya lihat di sini. Kayak ada satu benda yang tertancap, kayak udah dipocongin, yang saya rasain, yang saya dapatin. Awalnya pernah ngerasa sakit kepala hebat ini. Awal-awal pertama kali kena di sini. Oh, ada yang bernama saya. Terus? Mbak, awalnya itu yang saya lihat begitu. Ada yang bernama saya, terus nggak kesampaian. Ya, nah dari mulai itu udah pelan-pelan berproses dia. Lama-lama ngambang, lama-lama ngantuk. Enggak, maksudnya laki-laki yang bernama saya. Iya.
terus nggak jadi sama saya. Nggak berhasil memiliki Mbak. Sehingga mengirimkan Sehingga sihir. dia kecewa, sehingga dia buat supaya Mbak juga nggak bisa Bahagia. bersama pasangan yang Mbak pilih. Santet. Allah Akbar, Allah. Oke. Tenangkan diri. Ini makhluknya sudah ditarik. Jadi ada makhluk yang mengganggu Ayuni. Jangan takut. Jadi makhluk inilah yang kita akan interogasi. Kenapa dia mengganggu Mbak Ayuni? Siapa kamu? Kamu apain dia? Sudah sejalur sejalan. Sudah sejalur, Sudah sejalur sejalan katanya. sejalan terus. Sudah menjadi milikku. Sudah menjadi milikku. Siapa yang kamu maksud sudah menjadi milikmu? Mbak Yuni. Makanya kamu siapa kok merasa memiliki? Kamu apa sih wujudnya? Berbulu, besar, hitam, macam genderuwo. Nggak sejenis kayak siluman kelawar. Itu lebih baik kita bertempat di tempat yang gelap dan kotor. Iya. Suka di tempat yang gelap. Suka di gelap-gelap. Makhluk ini suka di tempat yang gelap dan kotor. Betul. Kamu duduk di badan dia di sebelah mananya? Dekap katanya dari sini. Oh, Dekap. berarti di luarnya nih makhluknya. Dalam lah, nyatu lah udah. Ah, Halus. Duduk di mananya? Malu halus. Oh dia kenapa ada orang yang ngirim? Iya, orang ngirim ke Mbak, mau jahatin Mbak. Sudah berapa lama? Ini makin Sini, banyak. tanya ke sini. Tanya sama dia. Kamu siapa kok ganggu saya gitu? Kamu siapa ganggu saya? Telah lama perjalanan kita. Mbak dulu sebelum kenal sama suami saat ini pernah dekat nggak dengan seseorang? Pernah pacaran dengan Coba ingat. laki-laki lain? Pernah dekat nggak dan Teman saya banyak laki-laki semua, Mbak. Apa? Tapi ada yang pacaran enggak? Ada yang dekat? Ada? Punya mantan enggak? Itu. Banyak. Mantannya banyak. Banyak. Oke, kita telisik ya. Ini mantan yang mana nih? Banyak, Kamu Bang. yang ngirim laki-laki perempuan? Laki-laki seperti Agil. tapi Namanya? yang udah janji-janji mungkin mau Menikah. menikah, deket, udah jalan bersama, tiba-tiba Namanya siapa? Mbak nggak jadi sama dia, Mbak milih yang Sekarang. suami yang sekarang. Ingat siapa? Nih dia lagi nulis sesuatu nih. Oh, udah banget ya, masih 21 nikahnya. Iya, udah satu. Oh, 21. Iya. Masih kecil. A Y A Ada yang kenal Bapak? laki-laki. Laki-laki. Apa masalahnya? Ada masalah apa antara Mbak Ayuni dengan majikan kamu? Lama sudah perjalanan itu takkan dapat kau memiliki laki-laki lain. Nikahnya tahun berapa, Pak? Udah berapa tahun? 2003. 2003 ke udah 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Berarti kamu dikenal 20 tahun lebih. Telah Kejadian sebelum nikah atau sesudah nikah? Jakarta. yang diawali Di Jakarta. Aku. Mau ke Jakarta. Mau ke Semarang. hanya Punya anak pun di Semarang juga. diutuskan Iya. untuk mengganggu. Lah kamu diutusnya itu pas dia sudah nikah atau sebelumnya? Ketika mengetahui sebuah ikatan itu, Setelah nikah. Sebelum begitu tahu kalau mau nikah. Oh, Berarti mungkin sejak menikah sudah bermasalah sama suaminya. Bermasalahnya sejak kapan? Yang terpisah tinggal jauh itu. Dari sejak nikah? Dari di Batam. Saya kerja di kan saya tadi kerja di TKI di Malaysia 2 tahun kok ini kerja jadi operator. Nah pas sudah gitu suami saya kan kerjanya di Batam. Pas di Batam dia kan kontrak nih di Batam, terus pindah ke Pertamina. Pas di Pertamina ini udah nggak nyampe, udah di 2012, Oke, berarti 13. sempat 9 tahun dulu ya. Ah, yang- 9 tahun menyatu yang- di Batam. Coba kasih penjelasan yang benar, jangan berbelit-belit. Makan apa ini? Apa yang dimakan? Lapar. Oh, dia laparan ya? Mbak, suka lapar? Cepat lapar. Kalau makan harus banyak. Iya banyak. memang makan lupa banyak. 10 mangkuk gini. Ya karena ada makhluk ini. Kamu rupanya yang bikin mbaknya laparan. Makannya banyak tapi nggak jadi daging.
Badannya tetap kurus. Tak memakan dengan dirimu. Yang makan dia. Tapi Iya. Pantesan nggak kenyang-kenyang, Mbak. Terus nggak gemuk. aku menggunakan jasadmu. Ada di dalam badan Mbak. Dia menopang di badan Mbak, numpang makan. Ya makan Mbak, tapi Mbak cuma medianya aja, tapi dia yang makan sebenarnya. Tak jauhkan Kok harus keluargamu. Tujuannya kenapa itu? Kan jauh. Kenapa tujuannya? bukankah keluarganya sayang sama dia? Agar kau terpejam Maksudnya nggak jauh dari suami gitu? dengan kesendirian. Mbak tuh mau dibuat hidup sendiri, jauh dari suami, jauh dari keluarga. Iya. Bilang dong, apa salahku? Apa salah saya? Kamu tuh siapa? Kiriman siapa? Cinta? Apa? Oh, pakai kacamata. Laki-laki tuh pakai kacamata. Yang sama dengan Kulit yang sama dengan Mbak. Berarti apa kulit Mbak ini? Sama mata atau? Putih dong. Oh, putih Mbaknya. Tuanku berada B. B itu bisa Bogor, Bandung, Banten. B mana? Batam. Mbak Sama suami. tinggal di Batam dengan suami itu tahun berapa? Sejak suami saya kerja di sana, dipanggil kerja di Batam. Ya, maksudnya sampai tahun berapa di sananya tuh? Dari saya habis menikah, tadi kan saya tadi saya di Cikarang kerja PT. Nah setelah itu suami saya di Cakung pindah panggil kerja lagi, pindah Cakung. Setelah dari Cakung, Berarti ini kejadiannya ketika mereka masih satu rumah di Batam. kau di saat kau ingin melakukan sebuah hal yang sangat sakral. Pernikahan. Itu Terus? Tuanku mengetahuinya, Lalu? menemui sang pengasuh Nama Dukun. Pengasuhnya makhluk ini. habis itu Jadi datang ke Dukun untuk tujuannya? kau ingat saat acara pernikahan. Pernikahannya di mana Pak saat Di itu? Jakarta. Nah, waktu pernikahan apa yang terjadi? Kau ingat acara pernikahan itu. Kenapa? kenapa? Pas pernikahan ada yang mengacaukan. Ular. Ada pernah masuk ular? iya ada. Saya di kamar ada ular warnanya hijau. Kapan itu kejadiannya? Setelah saya mau nikah sama suami. Itu ya? Pas mau nikah banget? Iya di kamar saya ada ular hijau. Saya ini saya keluarin, saya ini suk langsung keluar ke belakang. Iya. Pernikahannya terjadi besoknya atau di hari yang sama? Sebelum nikah. Nah, ada ular tiba-tiba warnanya hijau keluar dari kamar saya. Nah, itu yang kamu maksud ya? Saat itu tuanku mendengar kabar tentang ingin melakukan Pernikahan? hal yang sakral. Lalu? Tuanku mendatangi sang pengasuhku untuk memberikan aku kepadamu. Memberikan apa? Makhluknya dikirim. Mendatangi Iya. kami Dengan tujuan? kepadamu. Dengan tujuan jangan buat rumah tanggamu menjadi Satu. Moga gagal. tapi pecahkanlah sehingga terpecah dari siapapun sampai ke aliran darah. Jadi pernikahan memang terjadi, banget. tapi dalam hubungan rumah tangga itu nggak baik. Tahun ya, Bang? Tahun itu pun udah masuk.
Kan tadi di Cikarang saya kerja, nah pas itu pindah ke Cakung, pindah kerja dia. Nah saya hamil kan waktu itu, nah saya pindah di Batam. Nah pas Batam kan hamil anak saya pertama meninggal kan yang di Jawa, nah cewek. Nah pas itu saya hamil lagi kan, nah pas hamilnya di Batam nih, pas dari hamil anak saya ngelahirin, tapi saya masih di Batam nih, suami saya kerja di Batam. Pas 2012 dia masih sama saya, pas sudah 2003 sudah enggak. Apa tangannya? Pernah ada sesuatu. Pernah sakit nggak sininya? Kecelakaan kenapa tangannya? Pernah ini dia di operasi tetek. Payudara. Oh, itu. Aduh dia pegang Kok dia tahu ya? Apa dokter bilang kanker? Kanker. Nah, di operasi sininya. sebelah kiri kanan dia. Kanan kayaknya. Ya ini yang dipegang gigi kanan. Itu beneran sakit apa memang kiriman kamu? Jadi bendolan, jadi penyakit? Tunggangan kami yang kami duduki akan menjadi sebuah penyakit. Berarti dikirim, hantam, duduk, nempel, seputar dada, Payudara. jadi pembekuan darah, mungkin jadi Kanker. Enggak, kata dokter kan nggak menyusui. Ini kenapa nih kepalanya? Diapain? Tadi Bang Lima pantau sakit ya, itu diapain sama kamu? Sering sakit kepala ya dulu ya Mbak? Enggak, sering demam. Kalau demam kan sakit ini, enggak sering sakit kepala. Kalau waktu itu nggak pernah sakit kepala deh. Tapi pernah sakit kepala juga sih, biasa aja demam batuk gitu. Ya berarti pernah intinya. berarti sakit pernah. kepala Iya, itu. Demam itu meriang. Enggak cuma batuk gitu, Kak, flu gitu enggak sih. Iya lah. Kalau udah demam pasti kan Sakit kepala, efeknya kan satu ke paket kepala. itu. Flu Terus ke apa kepala lagi buat? efeknya. Enggak mau dia. Bilang enggak mau. Enggak. Dia manggil kamu terus, Mbak. Enggak. Dia enggak mau. Kirimannya dari ayah ini ya. Kiriman. Mari kita ke tempat itu. Tempat itu? Ibu. Memangnya ke tempat itu? Memangnya kamu punya tempat kenangan yang berdua yang pernah didatangi? Kamu jangan fitnah loh. Dia Enggak, merasa dia mau bawa ke tempat dia, Tempat tempat dia, Mami. gelap, Bukan. oh, Tempat nggak mereka mau. tempat kediaman dia Yang setan dulu ini. pertama kali itu. Tempat yang selalu kotor. Sukanya tempat kotor dan gelap. Tempat yang dimana yang kalian anggap tak layak. Sampah lah, nggak layak tempat Nggak sampah. boleh. Kesehatan pangkal iman, nggak boleh. Kenapa kan cuci tangan kok berkali-kali ya? Sabunnya berhabis. Cuci piring nih, piring mulai taruh di rak nih, cuci lagi, gelas piring cuci lagi, sabun banyak. Sampai kering tangannya. Iya, terus sabun hampir Ya, sehari cuci tangan ya, berapa masa kali ada sabunnya kulit? banyak itu. Kenapa harus cuci tangan berkali-kali? Kalian perubahan dan kau melihat terkadang bagaikan seorang anak-anak kecil yang bermain. Tingkah lakunya bagaikan seorang anak. Jadi kadang kelakuannya kayak bocah tanpa disadari. Iya, anak kecil kan suka main air. Oh iya, ada sabun. Cuci tangan. Dia nggak sadar, itu tuh nggak wajar itu. Dia pikir orang jaga kesehatan kok. Saking jaga kebersihan. Iya, saya juga emang gitu. Saya mau cuci tangan, terus ingin cuci tangan lagi gitu. Oh, itu dari dia ya? Berapa kali cuci Jangan tangan? diikutin, Mbak. Secara Oh. logika sekali cuci udah bersih udah, jangan. Oh, itu dari dia sama ini. Piring, gelas, turun-turunin habis mau makan nih. Piring itu banyak. Bukan Cuci lagi, dariku. cuci lagi, cuci lagi. Dari siapa? Ini dari dia Bang dia. Iya. Iya. Anak. Ada bocah yang ikut Jadi ke badan Mbak. makhluknya banyak bukan hanya dia. Bocah kecil. Bukan Itu hanya tukang siluman cuci tangan. Itu ular. kiriman dia ya? Iya, termasuk itu. Kirimannya dari dia? Iya. Salah satunya termasuk itu. Makhluknya banyak yang dikirim bukan hanya satu. Apa dia dikirim banyak? Berarti dia jahat ya? Jahat lah. Ini jahat lah. Mana pula baik. Apa? Makanya nanti kita bersihkan. Saya usir-usirin nanti. Sedang bermain apa? Saya buang. Enggak, dia ini dikirim Air. laki-laki. Hmm. Laki-laki yang suka sama saya. Iya. Ada lagi tanya sini. Lama. Benar. Bermain apa? Bermain memindahkan Iya. Barang. Oh. Dia suka memindahkan barang. Tadi kan Bapak bilang kan? Piring keluar-keluarin turun. kadang ingin marah. Tiba-tiba pengen marah. Itu ulah siapa? Apa kamu juga atau teman kamu? Satu komplotan? Makhluk yang Ini baik. Berwajah merah. Mbak dipengaruhi Mbak. makhluk Kayak Mbak marah-marah dibenci sama saudara. berwajah merah terus Banaspati. Apa? Duri. Makhluk berduri. Dan berwajah merah. Berduri berwajah merah. Siluman nggak bisa didefinisikan ini. Kalau aku hanya
membawamu Ke tempat yang gelap dan kotor. tempat yang lain dan lain. Jadi Berjalan ular tadi apa tugasnya? Yang hijau itu Tante. bikin supaya sebagai suatu kendaraan kami. simbol bahwa santet masuk. Awal dari permulaan Santet masuknya itu pada saat itu simbolnya ular itu. mulai Oh, iya hujan masuk ke kamar. Saya mau menikah. Apanya ular, kelelawar, kurcaci, Gawat ya. siluman apa duri. Sampai ke kamar. Banyak loh dapat nih. Apalagi coba di absen lagi. Yang ngirim satu orang itu. Satu orang, Pak. Ini satu orang. Mama lo yang Dari kirim mana banyak. dukunnya? Bukan nggak satu makhluk. Satu makhluk. Oh, jadi saya bertahun dikirim nggak satu mas suami gitu? Memang mau dipecah belah. Oh, dia kenapa mendemen banget apa? S Dia nggak Dari rela S. kehilangan Mbak. dari S. Tanya sama dia langsung tanya. Serang mungkin. Dukunnya dari S dia bilang. Mungkin dari mana? Serang, Sukabumi, S-nya mana? Surabaya. Surabaya. tak jauh dari tempatmu dulu. Tempatnya dulu di mana? Batam. Di saat kau melakukan acara ritual Pernikahannya kan di Jakarta, berarti dekat Jakarta. Antara Serang atau Sukabumi. Kemarin kamu. S terus. Oh Serang berarti. Dari Serang dukunnya. jangan kau Enggak. hancurkan Kamu tobat aja kok nggak? Tobat kamu, jangan ganggu lagi ya. bersama. Enggak, maksudnya ini yang belum terungkap jelas tuh. Ini dari mantannya yang mana? Pernah ada kisah apa? Mantanmu yang kacamataan ada berapa? Aku nggak tahu. Aku nggak ada kacamata. Tapi memang kacamata kan ada kalibatamol ya. Ya, dia kan cowoknya banyak dan katanya di antara yang cowoknya itu mantan itu yang pakai kacamata ada berapa? Aku nggak. Aku kan dari kacamata itu cuma berapa hari doang. Aku bawa ke rumah. Tapi nggak lupa. Coba Aku ada kacamata. ciri lain. Selain kacamata apalagi cirinya? Kulitnya sama kayak Mbak, lalu rambutnya? Kenal cowok dulu, tapi aku akan lupa kemana gitu. Rambutnya? Allah Akbar. Allah. Siapa itu teman kamu? Ini makhluk yang berbeda. Kenapa tangannya gerak-gerak kayak gitu? Belum terungkap. Awas ya, jangan jedot kepala ibu. Itu siapa teman kamu? Mari pergi dari tempat Tidak. Nanti diobati dulu. Ya kamu tobat aja, jangan ganggu lagi ya. Ya, tobat jangan ganggu lagi ya. Ini ada kesempatan baik loh Pergi untuk bertobat. jauh-jauh. Gimana? Kamu mau tobat atau mau dianjurin? Awas. Dia makan lagi. Ini jin kamu. Saya melimpah mau mandi dulu. Ari-ari Hari-hari sudah kuburan. Sabar ya. Udah tenang ya, kamu tenang ya. Allah. Oh, Mbak, keguguran tahun berapa? Tadi kan Meninggal. meninggal, dia Yang sudah sempat pertama lahir. meninggal. Lahir. Oh, Setelah lahir berapa bulan itu? 3 bulan 4 bulan meninggal. anakmu ini cepetan. Anakku. Namanya siapa? Revanita Alia. Revanita Alia. Reva jangan sedih. Ini ada mama nih. Apa mau disampaikan? Emang kenapa kok kamu bilang mama jahat? Maafin aku ya, Nak. Kejadiannya gimana, Reva? Dikasih susu basi. Enggak, bukan dikasih susu basi, Nak. Oh, nggak tahu. Maafin mama ya, Nak. Bukan susu basi, nggak tahu. Sadar apa enggak gitu tuh ngasih susu? Apa sih yang terjadi kok dia sampai meninggal? Sakit. Enggak, karena emang kelalaian aku sih. Dia sakit. Dia sakit atau sempat koma atau Nggak tahu, pokoknya emang kayak aku kali. Aku minta maaf ya, Nak. Kenapa kok nggak dia lariin ke rumah sakit biar ketolong?
Nggak tahu, udah aku lupa. Maksudnya aku minta maaf aja. Ya nggak, biar jelas dulu, jelasin gimana kejadiannya dulu. Aku minta maaf. Maafin mama ya nak. Maafin mama ya nak. Ada yang jahat sama mamanya? Mama yang jahat. Nggak hebat. Ono sing jahat. Ada yang jahati mamanya? Siapa? Mama minta maaf ya nak. Itu suruh dia mungkin nak. Yang suruh makhluk itu kali nak. Mama nggak sengaja. Maafin mama ya nak. Gimana ceritanya? Ada yang jahatin Papa. Ada yang jahatin Papa. Apa yang dilakukan orang jahat itu? Ada yang jahatin Papa dan Mama. Ada yang jahatin Papa dan Mama. Tolong. Nanti ditolong. Ceritakan dulu kronologisnya biar ingat mamanya. Maafin mama ya nak ya. Ini udah ganti, bukan Reva lagi. Assalamualaikum. Ini siapa? Telinganya suka sakit ya? Mbak? Mbak suka sakit nggak? Oh bukan. Dipaku. Bergaduh pada kunci dah. Kembang dari mana berajuklah pada tempat di mana kau ditemukan pada tubuh. Kayak ada paku yang lagi berpijak. ditancapkan sambil baca mantra. Berarti ini makhluk yang pergilah jauh dari kerangka yang berpijak di atas muka bumi. Melayanglah kau, hai kaulah kumbang lelakiku, datanglah kau kepadaku, tinggalkanlah rumah dan bungamu di taman, datanglah ke tempatku. Jadi dia bawanya jadi pengen pergi dari rumah, menyendiri, mengisolasi. Melaku. Diapain di situ? Olah kau, hei, berpegahlah kau. Oh iya benar. Itu dukunya Mbak. Berpegahlah kau, tak kena bersatu lagi. Tak hendak bersatu lagi. Kayak bahasa seberang. Oh kan Batam. 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 Ya, betul. Pernah tinggal di Kan Melayu. Batam. Enggak, saya tinggal di Batam waktu itu. Melayu. Waktu Batamnya. itu kan saya dipisah nih pas ngelahirin anak pertama nih di Jawa dulu, setelah itu baru ke Batam ke suami. Setelah itu Mbak nyusul ke Batam. iya Kamu dari Batam? Makhluk dari mana ini? Kau tak dapat lagi merengkuh suamimu. Dia tak akanlah kembali kepadamu. Apakah ada yang ingin merebut suaminya? Ya, Siapa? macam dibuat tak cinta lagi dan ingat kepadamu kerana kau memperlakukannya tak selayak dan sepatutnya. Ku buat kau seperti menggila. Oh, mau Ku dibuat buat ODGJ. kau seperti tak berasa dalam ragam. Seakan tak berasa tenang hidup berdampingan denganmu. Ku buat kau gila. Iya, mau dijadiin ODGJ. Kau tak lagi mengerti tentang sebuah cinta. Kau tak lagi mengerti tentang sebuah rasa kasih dan sayang. Kau tak menghargai buah hatimu. Iya. Kau tak menghargai lagi suamimu. Ku buat kau macam tu. Bodohnya dirimu. Kenapa harus dibuat seperti itu? Salahnya apa? Bakanya tak lepas dari semua perkara. Kau yang nampak bodoh dan gila. Kenapa harus dibuat ODGJ? Memang dia punya Hanya salah dengan apa cara majikanmu? itulah untuk mendapatkan suamimu. Mungkin suami udah punya istri lagi. Iya. Suami Dah hidup tenang bersamaku. Di Batam? Iya. Tak lagi Cewek peduli mungkin dia nikah. denganmu. Ku buat sejak awal ku tahu. Suami sudah menikah lagi kah? Ya. Macam apa kau nak tanya tu? Apa masalahmu? Jadi sebelum menikah udah ada kasus, ditambah lagi pas sudah menikah ada yang merebut suaminya. Sudah aku buat tu. Sejak awal aku buat tu. Kamu kenal suaminya di mana? Berarti ini kejadiannya sama nih dari pihak si mbaknya gitu, Dari dia Batam. ngerjain
Sana juga juga ada suaminya pun perempuan. sama juga kejadiannya. Tapi bukan mantan ya? Ketemunya di Batam. Dan kamu terlalu banyak untuk itu. Maka kau rasakan sendiri nak macam mana kehilangan seorang dalam hidupmu. Kehilangan siapa yang kamu maksud? Anak dan suamimu pun tak ada lagi di sampingmu. Dan kau berseorangan diri saat ini. Kau pun tak ada nak hidup bersama keluargamu. Pengennya Kegelapan menjadi bagian lagi dalam hidup. ganti lagi makhluknya. Kamu siapa? Bisa dihilangin di sananya. Ya mudah-mudahan, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Kok dia manggil bapak? Bapak ya? Pak siapa namanya? Iya. Kenapa? Pak siapa? Pak Haidir. Pak Haidir ya? Kenapa Mbak? Ini siapa nih? Kakek, nenek? Siapa ini? Atau? Iya. Oh, Kong. Udah langsung ngomong bahasa Betawi. Boleh panggil Kong? Apa nasanya? Gimana? Lo tahu kue dari mana? Dari Betawi. Kakak, Lalu dari mana? adik lo Ya. mau dipisahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Adik lo sengaja dipisahin sama tuh perempuan yang ngerebut lakinya Ketemunya di di waktu tugas. seberang lautan Waktu sono. tugas di sana. Udah dibuat supaya dia jauh, makanya dia dibawa ke sono. Udah di sono malah jadi nggak karuan. Malah dikerjain. Pulang dari sono adek lo jadi kagak benar. Lo inget kagak? Jadi adek lo tuh dikerjain sama perempuan sono yang mau ngerebut lakinya. Perempuan nggak benar. Bisa kan dipisahkan sama Udah suami? susah. Dia udah kawin di sono. Udah punya anak kan? Udah. Berapa? Lo nggak usah tahu punya anak berapa. Yang jelas tuh dia udah buat adek lo hampir gila. Jadi perempuan Tapi itu. bagusnya dia masih sadar. Ya lo udah tahu kan. Jadi sekarang lo sehatin jiwanya dulu. Lo harus tegar nak, harus kuat. Lo ibadah, lo cakep, lo masih muda. Dia pintar dulu, kagak begini. Lo tahu kan peletnya di sono kayak apa? Iya. Di peleknya itu ternyata yang diserang suami dan istrinya ya. Tapi yang paling kuat dari itu perempuan. Nah, Tapi dari berantakannya nih rumah tangga dia, dari sumpah laki-laki juga mantannya yang ya. pernah dia mainin perasaannya. Dia dulu adek lo banyak banget teman laki-laki. Jadi ada satu orang yang memang dia tuh orang Serang, Banten. Bener guys. Dukunya dari saya. Itu suaminya orang mana istrinya itu? Orang sana. Batam. Batam. Iya, Tadi kan bahasanya bahasa sana. iya benar. Karena dia pekerja, Pekerja hiburan malam. gua nggak bisa jamin dia balik sama adek lo. Yang jelas yang penting adek lo sehat, pikirannya normal. Dia datang pergi nih pikirannya. Iya. Kadang normal, Maka kadang nggak kalau normal. dia lagi nggak benar, maunya pergi, maunya ngamuk, dia nggak bisa ngendalin. Sampai dia pun kagak sadar gimana cara menjadi seorang ibu. Anaknya dirawat oleh siapa? Neneknya. Makanya udah sekarang lo nggak usah mikirin lagi lakinya, pikirin adik lo aja. Bikin gimana caranya tolongin itu Iya, iya, iya. biar dia sehat. Yang jelas, yang penting lo sehat ya. Iya. Ini Obatin. siapa? Ini siapa nih kok? Gue, lo nggak perlu tahu gue siapa. Gue cuma ngasih tahu kalau laki lo sayang sama lo, pasti datengin lo. Orang sayang tuh pasti rindu. Nggak mungkin kerja sepanjang tahun. Pasti ada waktu buat lo. Lo jangan salah paham sama saudara ya lo. Saudara lo pada sayang sama lo ya. Laki lo kagak pernah datang. Sekarang gini, lo sekarang minta tolong nih. Dia Panglima ngerti. Langit. Ada di badan lo kuat banget tuh dari sono. Jadi kurung dia nih jiwanya.
Lo Mau tahu. dijadiin Nanti saya tarik OTGJ. lagi. Tolong popang ini. Udah jangan pikirin udah nanti badanmu sehat. Yang penting untuk lo sehat, pikiran lo benar untuk pesen gue. Laki lo itu udah dikurung sama perempuan penghibur. Kita nggak usah dipikirin. fokus Makanya ke sini. lo nggak peduli sama penampilan lo. Lo nggak peduli sama diri lo. Padahal dulu nggak gitu ya. Enggak. Dulu mah rajin cakep dandan ya. banget dia. Lo udah nggak usah dipikirin. Yang penting kita hajar tuh perempuan yang jahat ya. Dari ibadah lo. Lo sayang kagak sama anak lo. Sayang. Sekarang lo rawat baik-baik buat nutupin kesalahan lo yang dulu. Umur berapa anaknya? 15. Udah gede ya? Udah SMP. gede loh, setahun. Ya. Iya. Lo Laki. sayang kagak sama anak Laki-laki. lo. Sayang. Beneran. Dua-duanya Iya. laki. Berarti lo harus Dua-dua. ngerawat anak lo. Yang Reva tuh laki. Perempuan. Perempuan. Oh, perempuan. Yang hidup laki, yang meninggal perempuan. Iya. Oke. Tapi Udah. di sini sama bapak anaknya. Anaknya Jawa. Kagak ada diurus sama dia, kagak ada yang diurus. Jadi Jawa yang pertama. Di pesantren, kedua, ditaruh di pesantren. Pesantren Sebelum di Sumedang. pesantren juga yang ngerawat bukan dia. neneknya. Dia udah nggak bisa ngerawat. hmm. Yang jelas makanya lo sehat dulu biar lo bisa ngerawatin anak lo. Hmm. Biar lo kagak dibenci sama anak lo. Anak kan makin gede nanti dia ada apa ya, jiwanya tuh merasa kecewa sama mbak malah bahaya. Jadi Biar suaminya kena keluarga juga ya? sono juga sayang Suaminya sama kena lo. Kena juga emang. Kan harus dengerin. Keluarga sono udah kagak nganggap lo. Nah tapi nanti kan dia udah niat baik nih mau ngerawat anaknya, kalau sampai sana ditolak bagaimana? Kagak ada urusan di emaknya. Oh iya. Sekarang makanya lo sehatin dulu. Semuanya sudah di jalan Allah. Yang penting tuh lo di jalan Allah. Pasti di segala apapun dimudahkan Allah. Dasar berarti kena pukulannya bisa santet sampai Batam. begitu. Gitu. Lo pasti dari Sumatera juga. Sumatera. Satu ini eh, Kong, satu perairan Kong. Jauh beda. Oh, jauh ya? jauh-jauh. Oh, beda Ini ya? Kepulauan Riau. Oh beda pulau ya. Lu saya kalau Sumatera. udah diikat tuh sama akar Sumatera, belukan di Aceh. sono. Akar belukan rawa-rawa tuh udah keket banget tuh. Tapi ngeri kalau udah Tapi ini, dia nggak termasuk main. kuat. Karena Dia apa? termasuk kuat. Lo juga bukan dari keluarga yang sembarangan. Hmm. Lo inget kan? Iya. Kumpi-kumpi lo dulu. Iya dari leluhur bapak bukan orang sembarangan. Iya. Saya keturunan orang ini Sultan Hasanuddin dari ibu. Makanya kan gue bilang Hmm. bukan orang sembarangan. Jadi lo nggak usah takut. Kalau nggak dia udah lepas kendali. Kalau nggak udah nggak sengerasa udah lebih parah dari ini pak. Ini. Dari jalan-jalan kali. Ya Udah. udah menjalik. Alhamdulillah mbak, kamu diselamatin. Sayang sama Ya saudara-saudaramu, udah sayang sama sekarang kamu. udah nggak usah lagi nunggu apa-apa. Iya, iya, Gigi Ci. basah dia langsung. Bersih Iya ya, iya Kong. iya. Kibat Boleh bahasanya minta Kong. maaf nih. Hmm. Ya, Betul. Namanya siapa Kong? Nama. Namanya siapa kong? Ini saya mau tanya siapa namanya. Saya pengen kenal, pengen tahu. Biar saya ingat terus. Jadi kan saya mau nanya, dia sih KTP saya kan nikah sama dia, jadi sistemnya gimana? Saya nikah tetap sama dia, masih sama dia. kalau lu udah nggak didatengin, nggak dikasih nafkah lahir dan batin, lu kagak disetubuhin sampai 6 bulan, lu udah bukan bininya. Dia nih punya Enggak ini, tapi dia ngasih nafkah. duit dulu. Tapi kagak juga bisa begitu, dia harus datang ke lu. Nah tapi itu dia. Lu kan butuh juga bersetubuh sama dia. Udah lo banyak doa sama Allah. Enggak, dia nanti pulang nggak? Ya makanya lo minta sama Tuhan lo. Kan dia kan sistem kontrak di sana. Benar kan kerja kan ada pensiun ya. Enggak kontrak kan ada pensiunnya Pak ya. Nah pas itu Lu tahu kagak? Dia kerja juga ada libur Walaupun masih kontrak, tapi kan di antara kontrak tuh ada liburnya. Kalau emang masih cinta sama mbak, kata Lo maksud sadar. Kong, walaupun kontrak tetap diperjuangkan dong pertemuan. Kan dia kan nggak ada perjuangan. enggak kan Dalam setahun itu dikasih libur panjang. Pasti ada liburnya Dia gitu. udah puas sama bini barunya, bini mudanya, yang rawat. Kamu udah lupakan. Udah lo muatin aja deh. Lo juga harus kuat. Lo harus urus diri lo. Hmm. Lo dandan. Lo cakep. Lo sehat. Bersih. Lo kuat. apa punya laki-laki lain Pak? Kong. Ya lo cari aja laki lo yang baru. Ngapain lo harapin laki yang gak pernah balik-balik bertahun-tahun? Oh boleh nyari laki-laki lain. Boleh. Boleh. Tapi kalau lo begini, Nggak ada yang nggak mau bisa. nanti. Iya, satu persatu ya mbak, Lo sabar ya. ngaceh makanya lo tuh cakep. Jadi mbak
step by step dulu. Ini Mbak dibersihin dulu ya kan, urus perceraian dulu, baru kita cari laki lain. Emang bisa poliandri kan nggak bisa. Status Mbak masih suami dia, ya masih istri dia. Enggak, kalau udah begini mana ada lagi. Iya, tapi harus ada surat resminya gitu maksud saya. Kita lo urus belakangan diurus pusing ya. Itu belakangan, nanti dia pusing dengan yang Makanya, jangan mikir cari laki dulu deh, nanti pasti Yang ada. penting Mbak sehat dulu, biar segar dulu. Ya udah sekarang udah libas nih langsung. Iya. Gue udah mau pergi dulu. Engkong siapa Kong? Ya. Ini para cucunya Kong pengen siapa, tahu Kong? namanya. Tahu Kong. Kasih tahu dong namanya Kong. Tanam Kong. Kumpi. Kumpi itu apa ya? Kalau di zaman dulu ya. Kakak yang punya apa? Tahu Kong. Terus apa lagi? Lanjutannya. Lanjutannya Kong. Luang Kong. Ini dinasabnya, Oh, nasab dari ibu atau bapak? dinasab. Dari jalur bapak atau ibu? Ada kebanyakan nanya lo, gue kasih tahu. Maaf Kong, maaf. Gue kasih huruf A aja lo. Kakeknya bapak yang orang Betawi. Namanya siapa? Mujamal. Nah, itu adiknya kan? Mujamal. Palil. Kong Balil. Mengandung A pokoknya. Mujamal. Kong Haji, Oh, Kong Ngaji. yang orangnya kecil, umi sedikit banget. Bapak pernah? Bu Jimmy. Kong Ngaji panggilan. Kagak, bukan nama gue tuh. Palil. Kong Ngaji. Mujamal. Lo tahu gue tuh yang deket sama air. Oh, Kali Ciliwung. Capek, gue demen main di kali Ciliwung. Udah nggak usah lo pikirin, yang penting pikirin adek lo. Yang penting dia, maaf Kong, yang penting dia dari leluhur bapak yang ikut membantu menjelaskan duduk permasalahannya. Ya udah Kong, Ya udah, lo pesennya apa? Pesannya apa Kong? Buat cucu-cucu nih. lo udah cakep, cakep apa? Lo belain saudara, lo mikirin saudara lo. Ampe gue denger tadi lo bilang takut saudara lo kagak makan biar bisa lo kasih. Masya Allah. Bapak kayak gitu? Zaman sekarang mana ada kadang orang bodo amat lo begue lo gue pengen amat gue mikirin lo kena sendiri gitu. Lo kagak, lo cakep begitu ya udah gue titipin semua keluarga sama lo. Lo anak laki tua ganti orang tua. Iya. Sabar jadi orang tua, mau ngoceh bagaimana juga namanya jadi orang tua dengerin aja. Iya. Diem, udah gua kata diem. Kong, dia boleh pacaran lagi ya Kong ya? Mengaku pertanyaannya telah. Nanya lagi sama gua. Boleh lo kawin. Gua kata juga lo kawin lagi. Sabar, nanti ada waktunya. Masih pengen aja lu. Yang penting ini ya step by stepnya dibersihin dulu. Habis itu urusin dulu diri diganti gimana caranya supaya sehat bersih gitu loh Mbak. Makanya nih gua kasih tahu ya sama lu orang nih. Lu kok udah kawin, lu udah ngawinin anak orang jangan lu tinggalin. Perkara Comot orang. nih penting ya, kalau udah kawin, Nggak boleh udah terpisah. nikah, lu jangan tinggalin tuh bini lu, jangan pisah-pisah. Perkara bener, Suami tong istri beneran harus tong. disatu. Perkara itu beneran. Kalau kagak lu yang dipatok, bini lu yang dipatok sama orang. Iya. Makanya zaman dulu mah perang mah boleh kawin lagi. Lah kapan dulu kagak bisa kayak Kurang. sekarang. Teleponan, ada gambar. Ada video call. Bisa ngelihat bini telanjang dari jauh. Lah dulu kagak bisa. Lah kapan sekarang bisa begitu? Emang banyaknya gitu Kang. Lah iya. Makanya sekarang mah jangan ya, gua kasih tahu sama lu nih pesen nih, kalau udah kawin jangan lu tinggalin bini lu. Lu ngabur kemana? Kerja jauh. Kalau lu kuat, lah kadang orang yang nggak kuat ngeliat lu sendiri. Orang yang nggak kuat ngeliat dia sendiri. Iya ya. Nih kayak lu ya, lu ninggalin bini lu. Orang yang nggak kuat ngeliat lu kuat. Orang yang nggak kuat
Lah lu yang dipelet begitu. Lu juga misalkan lu pergi jauh ya, kerja jauh dari laki lu. Lah lu kuat, orang kagak kuat ngeliat lu. Muka lu beneng begitu. Bening apa? Bening maksudnya. Iya. Banyak godaan berarti di luar sana ya, Kong? Bukan lagi. Harus kuat-kuat Bahaya mental. berarti ya di luar sana ya. Lah iya. Kalau cuman rayu-rayu biasa oke lah ya, kalau sihir yang bermain, Lah kalau udah bulu-bulu yang bertebangan, Betul. nempel kagak kelihatan lu hirup. Iya sih. Sihirnya melalui udara. Udah berarti ya, nggak ada pertanyaan lagi. Emang Apa perempuan ada? tuh kuat banget, udah susuknya kuat. Iyalah kan biasa perempuan kerja malam. Saya sudah bilang begitu, bapak sini nggak benar kan gitu. Bagus, adik lo kagak telanjang bulat di tengah jalan. Targetnya ke sana, tapi alhamdulillah terselamatkan. Ya sama anak aja kagak inget, kagak iya. Sama anak. Tapi udah kagak usah diomong. Kasihan. Kenapa bisa kuat sampai sekarang ini? Apa penyebabnya? Itu yang tadi. Tadi kan dijawab. Leluhur lu bukan sembarangan. Keluarga kita, bukan Katanya. keluarga lembek. Si Kong, Ya udah gue balik, lu urusin adek lu ya. Kong Haji, Ya, Kong Abdul balik ya. Kong Abdul. Ya, Wah, assalamualaikum. ketahuan Kong Abdul. Waalaikumsalam. Maaf Kong, salam. Allah. Mami. Di air dia. Wih, dinginnya kayak es. Sungai Ciliwung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sultanil azim wajil manil karim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa dawal mustajabati aqil hasani wal husaini minal musil haqi aili qudrati wa nadirina wa yansi wal jinni wa yaklajina kafarul likuna kabi afsarihim lama tawduna wa yaquluna Allahu Akbar la haula wala quwwata Fanqalabu. Ya Allah. Fanqalabu nikmati min Allah. Cikir. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Minum, habisin. Alhamdulillah ternyata yang dikhawatirkan tidak terjadi, karena awalnya kan kita khawatir kalau Mbak Ayuninya ngamuk nggak mau diobatin. Ternyata Insya Allah, nanti, beliau ya, mau ketemu mengikuti dia proses mediumisasi dan setelah mediumisasi langsung diterapi. Ini sekarang terapi lanjutan yaitu mandi air doa. Alhamdulillah Mbak Yuni sudah mandi air doa. Tadi rasanya apa waktu mandi Mbak? Biasa aja.
nggak kedinginan. Kayak ini apa namanya? Kayak keairan gitu, kayak masuk air banyak gitu, kayak Kayak kelagapan. Oh, kelagapan. Kayak kelelep. Kelagapan karena air gitu kok siram-siram gitu. Nah, terus yang dirasakan tadi pertama datang sama sekarang bedanya apa? Perubahan sih, tadi palanya agak puyeng banget. Mungkin karena mungkin keringgisan maksud aku ya, tapi sekarang udah enak kan? Udah enak ya? Alhamdulillah ya. Enak kan? Pandangan lebih terang? Iya, terang. Alhamdulillah. Hatinya juga lebih tenang ya? Jadi nyari jodoh lagi. Mau nikah lagi? Gak tahu deh. Alhamdulillah ya, kamu bersyukur loh Mbak punya kakak-kakak yang sayang sama kamu, memperjuangkan kamu sampai di sini. Entah gimana caranya, pokoknya sampai atur skenario, takutnya kamu mau diobatin nggak mau, kamu ngamuk, tapi alhamdulillah Allah memudahkan, ternyata kamu mau diobatin. Itu aku Kan orangnya nggak galak-galak di sini kan? Enggak, yang keobatin lagi ganteng. Karena obatin ganteng dia nggak galak. Tadi aku mau jujur sama kamu ya. Jadi tadi tuh keluarganya takut kamu datang kalau kasih tahu kalau mau diobatin, terus kamu ngamuk, kamu kabur. makanya biasanya kalau opening itu di sini. Tadi kan di sana di dalam klinik. Biar langsung sekalian diobatin. Alhamdulillah semua udah terlewati ya. Pak Khaidir sebagai kakak yang sudah berjuang membawa adiknya kemari, kesan-kesannya bagaimana? Ya kesan-kesannya saya berharap ya kita sembuh. Amin. Bisa selalu sejahtera. Ya, intinya sehat lah. Gitu. Iya. Cocok. Kembali lagi misalnya bisa kembali lagi dengan suaminya kembali. Kalau memang itu yang terbaik dari orang lain ya nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Tapi dia bisa kembali. mendidik dia, merawat dia. Yang penting Mbak Ayuni menjadi dirinya sendiri, normal ya. Intinya normal, sehat, gitu. Mengenali dirinya dan Mengenal tahu- dirinya sendiri. mengenal keluarganya juga, mengenali keluarganya gitu. Tapi dia Tahu. kembali bisa ya? Coba tanya ke pengguna. Tapi kembali bisa dia. Ya, yang penting kita sehatkan diri kita dulu. Insya Allah kalau kita sehat, semua pintu jalan-jalan masalah kehidupan kita akan terselesaikan. Tidak menutup kemungkinan segala sesuatu bisa saja terjadi. Dia di sana. Tidak mungkin. Dia di sana udah punya cewek, ada ceweknya ada. Itu nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita pikirin kita dulu, kita sehat dulu, kita kembali normal dulu. Harus bersih-bersih, harus dandan. Biar orang kembali senang sama kita, siapapun, biar ngeliat kita tuh seneng, nanti kita dapat pekerjaan Yang baik. baik, rezeki kita kebuka, jodoh kita kebuka, baik jodoh yang memang sudah dikasih sama Allah, maupun jodoh yang mungkin kita nggak tahu ke depannya perjalanan bakal seperti apa. Yang jelas kita minta yang terbaik, yang datang ke dalam kehidupan kita oleh Allah. Karena yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Kadang yang menurut Allah baik, menurut kita nggak baik, tapi menurut Allah baik, berarti itu baik untuk kita. Jadi jalani saja kehidupan ini, banyak berdoa, berusaha, mohon kepada Allah, minta yang terbaik menurut Allah untuk kita. Itu yang lebih baik menurut saya, seperti itu. Ya, sudah. Penjelasan Pak Lima sudah bisa dipahami ya. Semangat Mbak, kamu pasti sembuh. Kamu cantik loh, cantik, tinggi, badannya bagus. Kalau udah diobatin gini ada yang demen nggak ya? Kiranya harus ketemu cowok abis ini gitu. Fokus dulu Mbak, sembuh, sehat, perbaiki ibadahnya, perbaiki penampilannya. Pasti, aku yakin. Ya mungkin itu dulu periksa dulu. Aku optimis pasti akan ada yang deketin. Ngapain buru-buru nyari cowok Badan kalau lurus. cowoknya nggak bener, ya kan? Kan pengennya dapat tapi yang soleh gitu, yang Iya. baik gitu. Iyalah, betul. Katanya habis ini langsung pulang ya Yes. Katanya itu dibilang. Tadi Ibu Ratna bilang sama Kak Ella nggak usah ke notaris dulu karena harus diobatin. Jadi Iya, pulang iya. ya Kak Ratna ya. Iya. Iya, betul. Nggak boleh Oh mampir-mampir. iya, ada doa yang harus diamalkan, udah dititipin ke kakaknya. Makanya jadi nggak usah ke notaris. Ah betul, itu doa itu untuk membuka pintu jodoh lagi. Oh, gitu ya, Pakai ya. lagu dinikmatin Allah. Jadi sampaikan ya Pak doanya ya. Iya. Doanya sama. Ntar jangan lupa mudah-mudah. Jadi Panglima ganteng nggak? Panglima ganteng nggak? Mbak Yuni, aduh. Ya baik, semua yang kami tayangkan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan.
Karena saya Ratna Syah, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit.